ini partnerku siapa sih? Ketawamu kok ketawa jahat gitu, Iya kenapa? sih. Kita kurang chemistry memang ya. Kita harus chemistry. Iya, chemistry. Kita kurang chemistry, makanya kita dipertemukan nih. Ya. Kenapa? Kamu udah diet ah? Kok nggak makan-makan lagi kenapa? Wis diet? Kita bisikin lu. Masa? Ya gini ya kalau pergumulan ibu-ibu ya, serunya seperti ini. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu spesial. Spesial banget loh ya. Khusus karena episode-nya Nancy. Ya kan? Dasar ya Mbak Putu, awas loh ya Mbak Putu ya. Kita langsung mendatangkan tamu dari Uzbekistan. Betul. Wow, luar biasa. Siapa nih pemirsa yang sudah bisa bahasa Uzbekistan? Nggak pernah slideshow. Bukan pemirsa, sama selai. Sama-sama. Bisa pemirsa. Lah kan Jen, aku makan cantik. Kan aku nanda cantik. Program lagi tuh ya? Anu lagi ya? Program lagi ya? Jangan dibuka ya Nis. Nggak, sayang. Kasus saya nanti. Akhirnya ini kita sapa dulu teman-teman dari Unisma ya. Ada Mas Prai dan juga Mas Sahsot. Oke. Dari student exchange dari Uzbekistan. Betul. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Nisrina dan Mbak Nancy. Ya, Betul betul sekali. 2 juta rupiah. Dua subur. Kayak. Lucu kali program kayak gitu ya. Nggak usah nanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Baik-baik. Jujur Li ya, ini aku juga mau spill ke Sobat Selai. Karena kemarin dikasih tahu sama Kakak Putu, hari ini bintang tamunya spesial, teman-teman dari Uzbekistan. Langsung Google Translate saya bukai Mas. Wah keren. Belajar pokoknya. Belajar gimana ya nanti ya kalau interaksi ya menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Ternyata luar biasanya teman-teman dari Uzbekistan ini malah justru sudah menguasai bahasa Indonesia. Betul. Keren. Tadi udah di spill bisa di sini padahal baru 3 bulan katanya ya. 3 bulan. Keren. Bahasa Indonesia itu apakah belajar kamus bahasa Indonesia itu seperti apa Mas? Karena sebelum datang ke Indonesia, saya mulai belajar bahasa Indonesia di Uzbekistan. Dan ketika saya datang ke Indonesia, setiap hari saya bisa pergi ke toko atau universitas di luar, lalu belajar Indonesia. Memang sudah diplanningkan mau datang ke Indonesia? Sudah ada rencana? Sudah ada rencana? Ya, sudah ada rencana. Karena ketika saya masuk ke universitas, saya sangat tertarik dengan bahasa Indonesia. Dan saya mau pergi ke Indonesia dan lihat orang-orang bagaimana di sana, tradisi budayanya bagaimana. Setelah saya datang, saya belajar tentang budayanya, tentang sejarah Indonesia. Dan saya sekarang punya banyak teman dari Indonesia. Ya, saya pikir orang Indonesia sangat ramah, mereka sangat membantu. Ya, saya sangat suka berada di sini. Terima kasih sekali. Jadi contoh gambaran-gambaran orang Indonesia yang ramah. Jadi bertikai nih, ramah sekali. Jadi perwakilannya ya. Dia loh ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol sama Mas Sahsot, kita beralih ke Mas Prai Mas dulu. Prai, Kakak Prai katanya tadi ya. Boleh, Kakak Prai boleh. Oke. Sebenarnya dari Thailand ya? Oh iya gitu ya? Prai. Iya benar-benar. Mirip-mirip nama Thailand juga. Iya. Benar-benar. Oke. Nah ini Kakak Prai di Unisma sebagai rektornya atau Oh gimana bukan, nih? astagfirullahaladzim. Wakil rektor ternyata. Siapa ya? Amin ya, mungkin Amin. 5 tahun lagi gitu ya. Amin. Iya baik, saya sebagai pendamping mereka, kalau disebut dosen mungkin terlalu berjarak gitu ya. Jadi saya sebagai partner bahasa, sekaligus mengajari mereka bahasa Indonesia di kelas BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, karena mereka ini bertiga, belajar di 2 fakultas yang berbeda. Satu di Fakultas Keguruan, FKIP, satunya di Fakultas Ekonomi. Nah, mereka karena bahasa pengantar di Unisma ini bahasa Indonesia, jadi mereka harus kita siapkan bahasa Indonesia lebih bagus dulu. Oke. Gitu. Berarti keren banget juga ya Kakak Prai ini. Wah, keren. Berarti Berarti udah lancar. profesional di bahasa. Berarti lancar beberapa bahasa juga ya. Betul, luar biasa. Nah ini Mas Prai, kita ngomongin masalah program student exchange yang ada di Unisma. Ini apakah program dari kampus atau program fakultas atau seperti apa? Iya, baik.
Jadi sejarahnya program ini sampai mereka bertiga ini bisa datang ke Unisma, di tahun 2017 sampai 2018 lalu, saya itu bertugas di sana, di kampus mereka, mengajar di sana 1 tahun. Nah, jadi ketika di sana kita membuat kerjasama, kita membuat MOU untuk pertukaran mahasiswa dari berbagai jenis pertukaran. Salah satunya ini transfer kredit. Nah, jadi mereka di sana menukar belajarnya yang harusnya mereka belajar 1 semester di Uzbek, kita tukar ke Indonesia, khususnya ke Unisma 1 semester. Jadi begitu sebaliknya, nanti mahasiswa Unisma bisa belajar di sana 1 semester untuk belajar tentang budaya, tentang bahasa, tentang apapun. Emang setiap tahunnya ada siswa dari Uzbekistan sendiri? Iya, ini sudah masuk tahun ke-3 insya Allah. Karena waktu itu masa pandemi ya, jadi transfer kreditnya harus dalam bentuk daring, melalui Zoom saja. Nah ini kebetulan mereka ini pertama kali datang. Jadi transfer kredit yang sifatnya langsung luring datang ke Unisma. Jadi beruntung. Indonesia. Iya, ya. Terus Malaysia. Motor sekelangkung. Nah, bisa motor modern juga. Ya apa? Jawa. Ya apa sih? Ya apa terusan Nis? Mas Aksat sudah sering dengar toh ganjel. Toh ganjel. Sudah sering belum? Bisa. Sering. Tapi nggak cari ya. Itu harus tahu itu ya mereka ya. Iya, Kalau di boleh. Indonesia ya. Apalagi khususnya di Jawa. Karena nih soal Sumatera ngerti ini toh ganjel. Ada yang seru banget ya. Tapi ini Yes. kalau untuk dari mahasiswa Unisma sendiri, apakah sudah ada yang berangkat ke Uzbekistan atau masih dari Uzbekistan dulu? Ya, kalau untuk Indonesia? berangkat langsung masih belum. Karena terkendala pandemi kemarin, insya Allah nanti tahun depan akan kita upayakan ada yang ke sana. Jadi biar sama-sama bertukar yang sesungguhnya gitu ya. Iya, benar. Bayangan saya juga seperti itu, Mas. Jadi, Sekarang barengan gitu. Oh, ternyata beda ya jadwalnya ya. kalau yang ke negara lain sudah ada, ke Taiwan, ke Rusia, Oh, wow. ke Thailand, tahun ini? di tahun-tahun sebelumnya ke Korea juga ya. Korea juga waktu itu saya kuliah juga. Ya, Saya Berangkatkan loh ke Korea. apa? bener. Boleh nanti daftar lagi kuliah ya. Bisa ya. Boleh. Kalau misalnya nih teman-teman yang tertarik dengan kok ternyata ada student exchange di Unisma, itu apakah dari semua fakultas bisa diberangkatkan atau ada fakultas-fakultas tertentu nih? Ya, sebenarnya yang paling sering berangkat sekarang itu dari FKIP, dari FEB, dari FAI. Di 3 fakultas ini yang paling banyak ke pertukaran ke luar negeri. Karena karena mungkin mereka ada beberapa universitas di luar negeri sana yang klop prodinya. Nah, seperti itu. Untuk yang prodi lain masih kita upayakan bisa berangkat juga. Oke, memang selain Uzbekistan nih yang datang ke Unisma itu ada berapa negara saja sih? Aduh, banyak Banyak sekali ya? Lebih dari 15 negara mungkin. Oh, 15 negara. Lebih dari itu. Keren. lebih. Keren. Lebih dari itu. Dan untuk programnya sendiri sebenarnya seperti apa sih, Mas? Kalau untuk yang untuk pertukaran ya. student exchange. Kalau yang pertama itu yang ke Thailand itu ada yang PPL mengajar di sana. Jadi mahasiswa jurusan keguruan mereka ngajar di sekolah-sekolah di Thailand Selatan. Kalau yang bahasa Inggris FEB kemudian FAI itu ada yang magang, ada yang juga pertukaran. Jadi belajar di universitas di negara tersebut. Jadi gitu macam-macam. Berarti mempelajari selain mempelajari dari akademiknya, dari budayanya juga seperti itu ya. Nah ini kita beralih ke Mas Aksat. Aku sebenarnya itu agak takut loh mau menyebutkan namanya karena sangat berbeza gitu Berbeza. ya. Berbeza. Namanya aja panjang loh nih. Nggak perlu kita sebutkan. Nggak perlu, Nggak bisa nanti takutnya salah ya. Betul. Nah tadi sempat di-spill juga sama Mas Prai. Kalau di sini ada fakultas apa aja Mas untuk Yang belajar di Unisma ini? di FKIP dan di FEB. Oke, kalau untuk Mas Aksat sendiri nyemplungnya nih Belajarnya terjunnya di di fakultas apa? Sekarang saya belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma. Oke. FEB. Apa yang paling membuat Mas Aksat tertarik atau yang paling nggak bisa dilupakan nih selama 3 bulan ini belajar Di Unisma. ekonomi dan bisnis di Unisma? Karena di Indonesia di fakultas saya banyak dosen yang mereka sangat membantu, mereka sangat pintar, profesional, dan kita mengikuti banyak acara bersama mereka. Misalnya kita ketika Ramadan kita pernah mengikuti
ke rumah anak yatim. Anak-anak yatim kita memberi hadiah mereka. Ya, ini pengalaman yang luar biasa, saya tidak terlupa. Wow, oh iya berarti masuk ini ya, merasakan puasa dan lebaran betul, di Indonesia. betul. Iya, ini apa yang gimana paling berbeda sensasinya? Mas dari Uzbekistan kalau suasana-suasana bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan, misalnya di Indonesia ada banyak masjid. Kita hampir setiap hari berbuka puasa bersama teman-teman di masjid. Dan kita berbuka puasa bersama dosen. Ini kita bersama iftar. Dan ada perbedaan, misalnya di Uzbekistan waktu puasa lebih panjang. Tapi lebih panjang ya. Dan biasanya di Uzbekistan Ramadan pada musim kemarau, jadi cuacanya panas. Tapi di Indonesia ini lebih sejuk. Dan Ya karena ada saya itu Mas. Karena ada. Jadi dingin gitu ya awalnya. ya, lebih dingin dan waktu lebih pendek. Ya. Betul. Dingin karena mengingat juga kita di Kota Malang ya Nis ya. Kalau misalnya di daerah lain mungkin juga panas juga ya sama ya. Terus kalau misalnya pertama kali datang ke Indonesia sendiri, lingkungan sosialnya terhadap Mas Zahsot ini bagaimana? Maksudnya gampang akrab atau enggak sih sama teman-temannya? Ya, saya sudah bilang saya punya banyak teman sekarang di Indonesia. Sombong ya, kesannya ya. Punya banyak teman. Saya punya teman dari Madura, dari Bondowoso, dari Malang, dari Surabaya. Setiap daerah saya punya teman sekarang. Oke, arek-arek Malang. Arek-arek Malang. Tahu ya istilah arek-arek gitu ya? Tahu? Belum tahu. Belum tahu. Pokoknya yang harus kita ajak ya. Rumah PR lagi. Nah, boleh nanti bertemu. Boleh mampir ke sana. Nah nanti Sobat Selai kita juga akan tanya-tanya. Betul. Kan biasanya kalau orang nih dari antar kota aja ngerasain culture shock Beda. gitu kan. Apakah nanti ada sesuatu yang rasanya kaget banget nih kok Kaget. seperti ini di Indonesia gitu kan. Dan kita juga akan mengulik lebih dalam lagi program student exchange yang ada di Unisma ini seperti apa sih? Jadi don't go anywhere, tetap di Selai Show. Hai. Sengaja. Biar Nancy yang ngomong. Kita biasanya di prank tuh sama Kakak Fresh. Cuman karena kita berjajar berdua di sini jadi tidak ada prank. Tidak ada prank. Kembali lagi ya Sobat Selai. Yes. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Santai. Barengan sama teman-teman dari Universitas Islam Malang dan ada teman-teman dari Uzbekistan gitu. Nah, kita ngomongin lagi nih masalah program student exchange. Tadi kan ternyata itu dari universitas gitu ya Mas ya. Nah, ini ada nih tulisannya, ada program BIPA. Iya. Ini apakah sejalan atau seperti apa sebenarnya sama student exchange ini Mas? Oke, baik. Jadi di Unisma itu ada BIPA juga. BIPA ini kalau di kami seperti lembaga kursus, tapi khusus untuk orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Nah, siapa yang belajar di situ biasanya ada secara umum ada dua. Pertama orang bukan mahasiswa, yaitu orang umum saja, orang pekerja, orang berwisata yang ingin belajar bahasa Indonesia bisa belajar di BIPA di Unisma itu. Atau juga mahasiswa yang transfer kredit seperti mereka. Untuk memantapkan lagi bahasa Indonesianya, mereka juga bisa belajar di kelas BIPA di Unisma seperti itu. Jadi selain masuk ke kelas reguler, mereka kita mantapkan dulu di kelas bahasanya. Nah, karena secara materi berbeda dengan kelas reguler. Secara bahasa yang digunakan oleh dosennya juga berbeda ya, karena mungkin lebih mengikuti ritme mereka, tidak cepat-cepat gitu. Tapi kalau mereka langsung masuk ke kelas reguler, pusing. Langsung pusing ya. That's why mungkin karena masuk di program BIPA itu 3 bulan udah lancar banget bahasa Indonesianya. Betul sekali. Istilahnya les privat. Benar.
Les muridnya nggak main-main loh ya. Tapi Orang asing semua. Orang asing yang langsung. diajarkan bahasa Indonesia. Tapi untuk programnya sendiri sebenarnya apa aja sih Mas dari BIPA ini? Pertama itu yang pasti kelas bahasa, khusus bahasa saja. Berarti diajarkan mulai dari istilahnya grammarnya, penggunaannya seperti apa? Mereka akan belajar bagaimana mengucapkan alfabetnya dalam bahasa Indonesia. Oke. Karena berbeda kan? Berbeda sekali ya. Nah, alfabet itu, yang kedua mungkin mengenal angka, karena mereka nanti akan berhubungan dengan uang. Ah benar. Berikutnya baru pengenalan diri dan lain-lain. Dan selain itu ada kelas budaya. Oh. Nah, jadi kelas budaya itu mereka akan belajar tentang cara membatik, bagaimana membuat topeng Malangan, kemudian keramik juga, dan juga makanan tradisional seperti keripik tempe. Nah, itu bisa kita ajak ke sana. Jadi untuk praktek di sana. Seru banget ya. Emang kalau di Malang sendiri, terutama Malang Batu itu terkenalnya keripiknya ya? Keripik. Betul. Mereka suka sekali dengan kerupuk-kerupukan kita. Oh. Maksudnya mereka sudah ancang-ancang mau beli banyak kerupuk di Bapak Uzbekistan. Karena di sana tidak ada seperti di Gitu sini. ya. Oke. Surganya kerupuk ya di Malang. Surganya kerupuk ya di sini pokoknya. Kalau keripik-keripik buah sudah mencoba Mas? Ya, Kayak nangka, apel. Keripik nangka, keripik apel, ya keripik pisang. keripik pisang, pisang. Nah ini mumpung lagi di Batu, nanti bisa explore keripik buah di sini tempatnya ya. Enak-enak, mantep-mantep. Makin cinta lagi nanti sama Indonesia. Udah, nanti nggak mau pulang nanti. Udah di sini aja. Gak apa-apa, saya ada kos-kosan kok. Tinggal di kosnya. Pupuknya di bawah ini. Oke, kita beralih ke Mas Sarzo. Tadi kan kita pingin tahu nih, sebenarnya kalau selain sudah disampaikan waktu di Indonesia orangnya ramah-ramah dan bisa beradaptasi, tapi pasti ada kan yang namanya culture shock. Kaget banget. Kaget banget. Iya, kok kayaknya Kok beda? betul. Biasanya nggak kayak gini. Yang masih agak sulit untuk beradaptasi kira-kira di bagian apanya nih, Mas? Misalnya ada perbedaan makanan Indonesia dan makanan Uzbek. Oke. Dan ada perbedaan di jalan, misalnya di kota Malang jalanan sangat kecil. Oke. Kalau di Uzbek besar. Dan Betul, posisi sopir di Indonesia Di sebelah kanan di ya? sebelah kanan. Ya. Kalau di Uzbek ini di sebelah kiri. Kiri. Dan pasar juga sangat berbeda daripada Uzbekistan. Apa itu bedanya? Kalau untuk pasar kan penasaran ya. Iya. Penasaran sih. Selama ini kan kita bayangannya pasar ya udah Sama. pasarnya Udah, seperti pasar itu. gitu Soalnya saya pernah beberapa pasar di Malang, tapi mereka semua lebih kecil daripada Uzbek. Oh. Ya, di Uzbekistan ini pasar Besar-besar. besar-besar. Besar ya. Oh gitu ya. Ya, Oke. besar-besar. Ya ini seperti ini culture shock banyak. Banyak ya sebenarnya ya, terutama untuk masalah makanan sih sebenarnya. Masalah makanan. Manusia kan agak rewel di makanan ya Mas betul, Pra ya. betul. Lebih pedas makanan kita. Iya, lebih pedas. Oh, tapi tahan pedes nggak? Suka pedas nggak? Mas? Suka pedas nggak? Saya tidak Karena suka mungkin pedas. Tidak Karena biasa. mungkin kebiasaan Tidak di biasa. sana. Iya, ya kan, iya, Is, iya, ya? iya, iya, Dan iya. ada satu lagi ini roti, jarang roti di Malang di Indonesia, tapi biasanya di Uzbekistan kita selalu makan roti bersama Makanan pokoknya. Makanan pokok. Oh kalau kita Oke. nasi. Nasi. Nggak bisa hidup tanpa nasi kita ya. Terus kita sebesar Nasi. Makan nasi terus. kalau nggak nasi belum makan kalau di sini. Belum makan. Tapi sekarang kita cari caranya, dan sekarang kita selalu membuat roti sendiri di asrama. Di asrama. Iya, Keren. untuk makan. Cukup kreatif ya ternyata. Berarti sering ya kalau untuk memasak sendiri gitu. Iya. Sering. Sering. Sebelum datang ke Indonesia saya belum tahu memasak, tapi setelah datang ke Indonesia Akhirnya terpaksa ya. saya belajar. Tiba-tiba jadi Betul. chef ya di Betul, Indonesia betul. ya, luar Terpaksa. biasa. Keren banget. Tapi kalau untuk kita beralih ke Mas Prai lagi ya, untuk di program BIPA sendiri, selain kita mengajarkan budaya dan bahasa Indonesia, apakah untuk destinasi-destinasi di Indonesia juga didampingi nih Betul. dari teman-teman BIPA? Betul, iya betul. Jadi kita selain bahasa budaya, kita juga mengenalkan tempat-tempat wisata atau tempat-tempat ikonik di Kota Malang. Oke. Nah, jadi mereka sudah ke pantai-pantai selatan,
Bahkan kemarin juga ke pantai, nanti mungkin bisa bercerita baik, mahasiswa yang boleh. lainnya itu ya, pengalaman mereka ke tempat-tempat wisata. Terus juga sudah ke gunung sini, Gunung Paralayang. Oh, Paralayang. Kita Batu. Sudah ke sana ya. Ke sana, Oke. ke air terjun, mana Tupak Sewu kemarin ya. Tupak Sewu ya. Nah, tempat-tempat ikonik pokoknya mereka harus datang karena Iya, akses ke sini kan jauh dari Uzbek ke Indonesia. Dan mumpung di Malang harus eksplor semuanya. Iya dong. Aduh seru banget ya Yes, ternyata bener. ya programnya tuh jalan-jalan dapet, Yes. belajar Belajar budayanya juga Dapet. dapet, terus link internasionalnya juga Iya, dapet, betul, gitu ya Mas betul, Ray ya. Yang betul. terpenting adalah itu. Nah, Sobat Selai di sini kita nggak cuma ngundang satu aja Yes. nih teman-teman dari Uzbekistan, masih ada dua lagi. Dua lagi. Tamu spesial kita. Ada Mbak cantik juga nanti. Terima kasih. Bukan aku. Bukan, itu Kamu Elis. kok gitu. Mbak Elis ternyata yang cantik. Mbak cantik. Ya udah deh, kita break dulu ya. Oke. Nanti kita akan kembali lagi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Selai Selai Show. Show. Balik lagi di Selai Show. Apa kok guyu dirimu? Aku ya? tidak prank. I know. Aku Yes. kan sayang banget Nen sama kamu Nen. Aku tuh Makasih, bukan Nis. ngeprank. Makasih, Aku tuh cuman memberikan kesempatan dirimu iya. gitu loh. Biar nggak pasif. Nah sesuai janji kita tadi di segmen Yes. kedua, kita akan switch nih ya tamu spesialnya. Ya, beralih Kalau nih. tadi masih ada Kakak- warlock Yes, Indonesia, betul. ya. Sekarang literally dari Literally, Uzbekistan yes, semuanya. yes, yes. Ini ada Kakak Rafshan dan Kakak Sevara. Sevara. Hai. Ya, Mrs. Yaxshi rahmat. Wah, bisa, aku pinter kan? Kok gak disorot aku pas ngomong Uzbekistan? Hampir orang Uzbek. Mirip ya? Ya, Anda hampir orang Uzbek. Hidungnya juga aku Uzbekistan sekali loh ini. Iya kan? Hidungnya dari Uzbekistan loh ini. Indah ya. Indah kan? Mini-mini sama saya. Sama. Tuh kan sama Kak, sama Kakak Sevara. Iya kan? Yes, sama. Dia. Iya, Mrs. Gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, aku pengen denger dong mungkin Kakak Sevara dan Kakak Rafshan memperkenalkan diri tapi menggunakan bahasa Uzbekistan. Oh, bahasa. Boleh ya. Soalnya kayaknya ya lumayan sulit ya. Juli. Yuk, Lumayan ayo. sulit. Translate-nya mana? Subtitle-nya di bawah ini ya, Sobat Selai ya. Boleh deh dari Kakak Rafshan dulu mungkin bisa memperkenalkan diri. Kameranya yang sebelah sini ya kok ya. Ya, ya. Sebelah sini menggunakan bahasa Uzbekistan. Oke. Silakan. Sebelumnya dalam bahasa Uzbek dan bahasa Indonesia ya. Oke, Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mening ismim Ravshan Habib Farhatoğlu. Men O'zbekistonlikman va bu yerda Malang shahrida Unismada ta'lim olmoqdaman. Ya salam. Luar biasa ya. Beda banget Iya bahasanya. dong, betul. Yo, Oke, waduh kok nih. udah pinter bahasa Uzbekistan udah berapa lama di sana? Di- Ya orang sana. Sangat lama. Sangat lama nih istrinya. Orang sana. Oke, langsung aja beralih Boleh, ke Kakak Kakak Sevara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men Sultan va Sevara Sobar qizi. Men ham O'zbekistonlikman. Hozirda Universitas Islom Malangda o'qimoqdaman. Oke. Bikin lagi. Bikin lagi. Tolong dong. Bikin lagi. Iya, ya harusnya kita undang Yes, juga yes. ya. Tapi yang aku notice dari bahasa Uzbekistan itu adalah penyebutannya kayak Gitu ya. Iya. Kayak di tenggorokan gitu ya. kok gitu ya, koknya gitu ya. Kha, Yes. kha, Ho. kha. Ya, ini sulit untuk orang Indonesia. Boleh nggak sih diajarkan perkenalan, halo nama aku Nisrina gitu tapi pakai bahasa Uzbekistan. Salam, mening ismim Nasri. Salam. Nama Anda siapa? Nisrina. Nisrina. Salam, mening ismim Nisrina. Meaning Mening ismim Ismam Nisrina. Nisrina. Ya, gitu. Salam. Coba ke aku. Nah. Salam meaning Ismam Nisrina. Wah. Seru. Mas Prai, lulus. Semangat Uzbekistan. Ayo Nancy. Siapa tadi?
Wis lali aku meaning ismam. Meaning ismam. Meaning ismam. Mini Nancy. ismam. Shalom, meaning ismam Nancy. Shalom, mini ismam, Nancy. Yuk, apa saja ayu-ayu nauna biasa. Ayo pergi ke Uzbekistan. Bersama. Bersama ya, boleh. Kan ini udah 3 bulan di Indonesia, berarti kurang 1 bulan lagi dong. Atau berapa lama di ya, sini? kami tiba di sini bulan Maret. Awal Maret, oke. Dan di sini selama 1 semester sampai akhir Juli. Juli. Aduh, sebentar lagi dong ya, berarti. Bakal kangen ya. Ya, sedikit. Apalagi baru ketemu kita kan. Kayak, ya ampun sayang banget harusnya dari hari pertama di Indonesia. Iya, tapi nggak apa-apa kan kita nanti foto. Ya, mungkin bertemu lagi di Uzbekistan. Oh, Ya, insyaallah. Ya, Amin, amin, amin. Semoga bisa segera ke sana Yes. ya. Colek Mas Prai lagi. Pokoknya sampai bosen. Emang bahasa Uzbekistan sama Turki itu hampir sama? Ya, ini mirip dan mirip. orang Turki dan orang Uzbek bisa mengerti, bisa berbicara, Oke. dan seperti orang Malaysia dan orang Indonesia. Ya. Oh benar. Yes, yes, 11-12 gitu Yes, ya yes, bahasanya ya. Oke. Nah ini aku mau tanya dulu deh ke Kakak Sevara. Untuk akhirnya memilih ke Indonesia. Memilih untuk belajar bahasa Indonesia. Apakah memang sebelumnya di Uzbekistan sudah sering nih nonton sinetron Indonesia gitu kan? Akhirnya kayaknya menarik ya Iya, bahasa aku pengen Indonesia, deh ke Indonesia. ya. Kira-kira apa nih yang mendasari akhirnya Kakak Sevara mau untuk pergi ke Indonesia? Pertama kali saya mulai belajar bahasa ini, saya tidak tahu bahasa ini apa atau digunakan di mana. Oke. Kemudian saya mencari dari Google tentang informasi Indonesia dan bahasa ini. Selain itu saya sangat menarik dan saya berpikir bahasa ini lebih mudah untuk belajar. Setelah itu saya sangat datang ke sini karena di sini agama Islam dan orang-orang Muslim. Karena memang mayoritas di Uzbekistan juga Muslim ya. Oke. Tetapi masaknya berbeda. Oh gitu. Iya. Oke. Nah ini seru ya. Seru. Nanti kita tanya ya. Alhamdulillah kita datang ke sini dan berkenalan dengan banyak orang Indonesia dan mereka sangat ramah, baik hati dan selalu siap selalu siap membantu. Betul. Sekarang ada jargonnya baik hati dan Tidak sombong. Ada lagi rajin menabung. ya. Kalau ada uangnya. Nggak ada ditabung dong. Nah, memang kalau di Indonesia itu apa namanya? Rasa simpatinya tuh tinggi gitu ya. Yes, Jadi katanya. betul, terkenalnya seperti Seperti itu. itu. Tapi terbukti ya. Ternyata terbukti. Terbukti ya. Kira-kira ini sekarang sedang membutuhkan apa? Saya siap membantu kok. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tadi Kak Sevara menyebutkan waktu lihat di Google Indonesia kok kayaknya dipelajari akan lebih mudah. Iya. Gitu. Dan ternyata ketika sudah kesini beneran mudah atau gimana nih Kak? Ya, lebih mudah. Lebih Tapi mudah ya. di sini ada banyak bahasa daerah. Iya. Kita hanya bisa berbicara bahasa resmi. Oh iya. Tapi tertarik nggak untuk belajar lebih dalam tentang Lain-lain bahasa daerah? Iya. Tertarik ya? Iya, tertarik. Bahasa Jawa yang udah bisa apa aja? Saya Kosakata tidak bahasa Kata bahasa Jawa. Ada Saya nggak? tidak bisa. Oh nggak bisa. Tore-tore. Tore-tore apa itu? Ini dalam bahasa Madura, ya. Oh iya. Madura. Ini dia ada di Madura. Oh iya. Ya. Oh ya ampun, Oh, keren, saya aja keren, belum keren. belajar loh Mas, kok Anda sudah duluan. Luar biasa ya, jiwa-jiwa ini Keren. belajarnya sangat tinggi Yes, ya. betul. Oke, kalau dari Kak Rafcan sendiri, Ya. apa yang mendasari akhirnya, oke, aku mau belajar di Indonesia? Ya, sebelumnya kakak saya juga belajar bahasa Indonesia. Oke. Kami bersama belajar di Universitas 1. Dan saya belajar bahasa ini bersama kakak saya. Dan setelah itu saya mencari informasi tentang Indonesia. Dan saya lihat di Indonesia ada paling banyak orang Muslim tinggal di sini. Dan bidang ini masih baru di Uzbekistan. Banyak orang tidak tahu. Dan saya lihat banyak
banyak sukses dalam industri ini dan saya sangat mau memperbaiki hubungan antara Uzbekistan dan Indonesia. Insyaallah. Amin, amin. Berat sekali ya. Iya. Luar biasa loh. Semoga selalu dilancarkan keinginan-keinginan Anda. Tapi kalau tadi awalnya belajar barengan sama kakek, itu di tahun berapa, inget nggak? Berarti pertama kali mengenal bahasa Indonesia di tahun berapa? Ini sebelum masa COVID. 2019. 2019 ya. Itu pertama kali mengenal bahasa Indonesia. Ya, ini sebelum saya masuk ke universitas. Dan sampai di sini lancar. Luar biasa, ini senang banget ya. Terus tadi sempat disampaikan juga, sebenarnya kalau di Uzbekistan dan Indonesia sama-sama mayoritas Muslim. Iya, begitu. Tapi apa nih? Kayaknya ada perbedaan yang dirasakan. Iya. Seperti saya bilang, mazhabnya berbeda dan Anda bisa berbeda dalam sholat juga. Ya, dan sholat dan ada beberapa tradisi, misalnya di Indonesia ini perempuan boleh ya masuk ke masjid, tetapi di mazhab kami, di negara kami tidak boleh, hanya laki-laki pergi ke sana. Semua perempuan sholat di rumah. Gitu. Oke. Jadi ini pertama kali untuk Mbak Sevara sholat di masjid. Oke, seneng banget ya. Sebenarnya di kita juga lebih baik perempuan di rumah. Ya, begitu. Tapi apapun saya di rumah terus. Tapi apapun perbedaannya ya Nis, yang tetap kan tujuannya sama. Betul. Kok marah-marah wis break sih? Kayaknya sih baru ngobrol loh ini, asik loh ini. Dari Uzbekistan. Kenapa? Mau kesini mahal loh. Kok marah-marah break? Kita belum ngobrol udah kemana aja gitu ya. Yaudah deh, nanti kita bakalan ngobrolin udah kemana aja. Dan yang menarik ini ada sesuatu yang digunakan yang dipakai oleh Kak Rafshan di kepala. Ini kalau kita biasanya kenalnya peci. Iya, peci. Ya, peci ini namanya dobba. Dobba. Ya, nanti itu digoyah ya Mas Prai. Dobba. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi. Betul. Jangan kemana-mana, Sobat Selai, tetaplah di Agropolitan Televisi. Selai jauh. Agropolitan Televisi. Duh, pacan nih Kiangel. Oke, ini kita masuk di segmen terakhir, nggak kerasa ya? Yes, betul banget, nggak kerasa. Kita tuh serasa diajak keliling dunia gitu loh, padahal kita cuma duduk di sini doang. Betul. Nah, mungkin nanti kita punya kesempatan untuk main-main ke Unisma ya. Selain jalan-jalan tuh Nen, kita ke Unisma, kita ketemu sama teman-teman dari luar negeri ya yang main di sana. Emang aku diajak? Ya diajak lah. Oh diajak lah. Kita berempat nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Spesial. Kalau spesial katanya presenternya 6 juga nggak apa-apa. Katanya sih gitu. Oke, kita balik lagi nih ke Kak Rafshan dan ke Kak Sevara ya. Sebelum kita tanya destinasi mana aja sih yang sudah didatangi ya kan di Malang dan di Batu, penasaran nih sama dobah. Dobah yang dipakai oleh Kak Rafshan, betul ya? Oh iya. Dobah. Dobah. Nah, itu kan kalau di Indonesia biasanya kita bilang peci. Iya, kita ini tahu. sama? Ya, ini ya hampir sama. Hampir sama ya. Cuman kayak kayaknya ada lekung-lekungannya gitu kan ya. Dari bentuknya yang berbeda. Apakah ini menggambarkan sesuatu yang ada di Uzbekistan atau seperti apa, Kak? Maksud saya bisa kan? Itu kan bentuk, kalau peci di sini kan biasanya cuma membentuk kepala gitu kan, atau bulat gitu. Aja. Nah, apakah bentuknya dobah sendiri ini ada menggambarkan ciri khas di Uzbekistan atau seperti apa? Atau memang ya bentuknya sebenarnya macam-macam gitu? Ya, ada banyak macam-macam. Bahkan ini di setiap wilayah ini caranya berbeda. Caranya berbeda ya. Dan Anda tahu, kapan Anda kunjungi ke Uzbekistan bisa tahu dia asli mana dari topi ini. Oh, begitu. Kalau ini asli mana nih? Ini biasa. Oke. Ya, ini biasa untuk bangsa Uzbek. Kalau di wilayah saya ini ukurannya lebih besar. Kalau misalnya di Jawa itu kayak udeng gitu loh nih. Jadi kayak di beberapa itu kayak beda-beda gitu. Ya kan? Ada macamnya, ada apa lagi tuh?
Macamnya misalnya bunga, di sini ada bunga ya. Oke. Ya, ini bunganya macam-macam. Misalnya di wilayah saya ada banyak warna. Oke. Begitu. Berarti ada yang warna-warni. Warna-warni. Iya ya, jadinya hampir sama kayak Udeng, karena tiap dia- daerah beda kayak gitu. Oke, wow menarik ya, luar biasa. Bawa berapa ke sini? Satu aja. Bisa nggak dikasih dah? Ini tergantung tempat. Oh nggak dikasih mas. Kok kayak apa nih? Ada tempat murah, ini kira-kira 10.000. Oh dijual ya? Ya, dijual 10. Dijual loh. Mas Bray bisa bisnis loh ternyata. Iya. Kayaknya Kak Ramsyan ini masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga ya? Iya sih. Pantesan. Ya, nanti hubungi ya. Oke, Bisnis sendiri. Ya ampun, lucu banget. Kita udah diajak berbisnis di sini. Ini tadi ada yang ngomong loh Nis, maksudnya mau ada yang berbincang nih sedikit. Oh gitu, oke. Jadi ini ada nih hostnya Slideshow itu sebenarnya ada 2 lagi. Tapi kebetulan hari ini ada job masing-masing nih. Yes, betul. Nah, kebetulan dia lihat live-nya mau ngomong langsung. Fit call dong, fit call. Fit call, oke, fit call ya. Oh jangan dulu. Nah ini ada yang mau ditanyakan nih untuk Kak Ramsyan sama Kak Zefara. Teta ko opo mi melo ae. Halo semuanya, salam kenal. Halo. Salam dari Uzbekistan. Salam dari Uzbekistan tuh. Yes, salam dari Paris. Salam dari Paris. You know Paris? Yes, Yes, coba tapi ini Parisnya beda. Parisnya apa? Bonjour. Mi? Oh, bonjour. Kamu bukan bonjour, kamu bongsor ya? Kamu Paris yang bongsor ya? Halo, aku mau tanya sini sama teman-teman yang tentunya hari ini hadir di Rumah Selai. Yes. Bagaimana rasanya datang di Rumah Selai? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, seandainya nanti kita akan ada kesempatan datang ke Uzbekistan, siap nggak sih jadi tour guide kita? Oke, cukup loh. Tadi katanya ada 16 pertanyaan. Satu episode. Kita jadi kumpul lagi. Oke, baik. Nanti langsung dijawab. Lihat live-nya kan, Mami? Iya, aku lihat live-nya karena kan ATV kan sekarang sudah digital, jadi bisa diakses dimanapun. Dan sekarang aku lagi di Surabaya, bersih banget. Aku bisa melihat kalian berdua. Nancy, tolong ya diet kalau masuk Slideshow ya, tolong. Kan aku sama Nisrina mau nganu jadi 2 bongsor. Dua subur. 2 subur. Oh, kalian mau bikin program baru? Mau cuman dong. nggak tahu kapan. Iya. Nggak boleh julid. Yuk kita langsung dijawab aja sama teman-teman Uzbek. Kan kamu nggak ada di sini, ada aku nih. Oh iya, aku Nisrina sama Nancy, aku minta tolong nanti bikinin video sama teman-teman Uzbekistan pakai bahasa Uzbekistan. Kalau seandainya kasih challenge ke mereka, seandainya mau break atau mau closing untuk acara Slideshow pakai bahasa Uzbekistan. Baik, boleh. Oke, nanti akan dijawab ya. Oke, thank you Kak Arya. Dadah, bye. Muah. Oke, mungkin masih ingat ya pertanyaannya ya? Mungkin dijawab dulu oleh Kak Zefara nih. Gimana rasanya main ke Rumah Selai, main ke Slideshow hari ini? Gak apa-apa kok kalau agak sedih. Agak emosi, tidak apa-apa kok. Deg-degan. Di sini. Senangkah? Iya, beda senang kan. Senang dan terkejut. Senang. Senang. Oke. Kayaknya sebenarnya itu Kak Zefara punya unek-unek Sendiri. Terkejut, sangat indah dekorasi. Di sini dekorasi sangat indah dan Oke, terima kasih. Retro klasik Iya, ya. apalagi ada foto-foto ini. Nancy nggak ada kan ya? Mama Ya, penyusup. ya mungkin ditambahkan kami. Oh boleh. Ya, nanti Ya, insya Allah. Nah di sini nanti ini gitarnya kita pindah, kita ganti foto bersama ya. Iya. Kita pasang figura besar di sini. Oke, boleh ya.
Oke, kalau dari Kak Raffian sendiri, gimana perasaannya bisa main ke rumah Selai? Ya, ini saya sangat seru dan saya sangat suka senyum Anda. Hati awas ya. Ada Indonesia apa Uzbekistan ya? Bingung aku. Tapi kalau di Uzbekistan pernikahan ada rawonnya nggak? Nggak boleh. Rawon. Oke, yang pastinya seneng banget ya. Nah, tadi pertanyaan kedua, kira-kira nih, kalau Selai show di sini kan ada jalan-jalannya, jadi kita keluar juga syuting di luar. Nah, kalau kita berkesempatan nih, Ke tiba-tiba Uzbekistan. kita ke Uzbekistan, ready nggak untuk jadi tour guide kita di sana? Oh, mikir-mikir dulu. Tapi katanya seru. Tapi katanya suka senyuman saya. Ya, misalnya saya juga belajar di Uzbekistan pariwisata. Oh ya? Ya, saya juga pemandu wisata di depan, di masa depan. Oke, Ya, berarti ya. bisa ya berarti ya? Oleh karena itu saya bilang hubungi saya. Saya takutnya, boleh nggak saya ngubungi Kak Sefa Raja? Soalnya kalau ke Kak Raffian berbayar, nah kan? Tadi kan bisnis. Oh iya bisnis, betul. Berbayar. Kayaknya ke Kak Sefa agak gratis gitu boleh ya? Atau mungkin diskon gitu loh. Siap ya Kak Sefa ya? Ya, Kalau ada ini kita tergantung kesana. musim. Oh tergantung musim. Iya. Kalau musim ada banyak diskon, dan ada juga Ya Allah lucu banget. Seru banget ngobrol sama Kak Raffian sama Kak Sefa ini ya. Oke deh, pokoknya siap lah ya. Tinggal Iya. kita sendiri nih. Yes. Siap nggak kita ke sana, ke Uzbekistan? Tapi kalau dari Uzbekistan ke Indonesia sendiri menempuh waktu berapa jam? 2 jam. Ya, Oh, 2 jam. 2 jam jam, aja. 2 jam aja ya. Dari ya, Oh, ini iya. berangkat ya. Dari Uzbekistan ke berangkat ke Indonesia, Ini naik pesawat. naik pesawat Ini 10 mungkin jam. kira-kira ya 10 jam. 10 jam sehari loh. Iya kan? Loh, karena kita kan punya donatur. Bisa lah. Bisa lah. Tuh, kan? Dia juga pebisnis Kak. Dia ini pebisnis, semuanya dijual sama dia. Sekarang dia juga udah mulai jualan mainan anak-anak ya kan. Itu untuk modal ke Uzbekistan. Betul. Betul sekali. 10 jam aja rasa-rasanya bisa lah ya. Bisa. Bisa lah kita tempuh ke sana ya. Kalau selain naik pesawat bisa ditempuh jalur apa lagi nih? Jalur jalan bisa lah. Cuma pesawat aja ya? Iya, Mas Praya, cuma pesawat aja ya? Kapal nggak ada? Kapal pirang jam. Seminggu. Oke, seru banget nih ya. Yes. Terus kalau di Indonesia sendiri, terutama di Batu dan Malang, udah kemana aja nih? Kak Raffian dulu mungkin. Sebelum, misalnya saya bisa berjalan kemana-mana. Oke. Saya pernah ke Matos shopping. Oh, Matos. Yes, Matos. Haunya sama nggak sama di Uzbekistan? Lebih besar mungkin. Oke. Ya, karena daerahnya luas. Dan saya pernah ke alun-alun Malang, Oke. dan Kayu Tanggang. Oke. Kayu Tangan, oke. Dan di luar kemarin saya pergi ke Batu dan pantai juga. Oh, itu ya yang harus dikunjungi ya. Alun-alun Batu belum berarti ya? Belum Ya. ya. Harus banget nih dari Iya, sini belum. langsung ke alun-alun Batu sampai malam. Iya. Iya. Karena ikoniknya kan malamnya keren Iya, ya. malam. Biang lalanya. Biang lalanya itu. You know what is the meaning of biang lala? You know biang lala? Biang lala. Tidak. Biang lala itu Bermulan lah mau Jawa ngomongnya ya. Apa? jadi itu sebuah apa namanya? Apa namanya? Apa sih, Nis? Icon. Apa sih? Jadi kita bisa naik di situ terus kita muter. Yes, gitu. betul. Jadi kita bisa lihat kota Batu. Ada di alun-alun Batu. Nanti langsung ke sana ya. Kayak di Iya. Singapura itu loh, yang gawet itu loh. Jauh ya perbandingan Iya, di Singapura ya. Oke, yang paling berkesan di mana nih, Kak Raffian? Paling suka main ke pantainya atau paling suka main di wisata-wisata buatannya? Saya harus berpikir ya. Karena saya sudah pernah ke banyak tempat. Dan ini sulit untuk saya memilih satu. Wih, Iya, karena sangat Ya, indah. semuanya berkesan. Dan mungkin Pantai ya, Ya, karena pantai di ke- Uzbekistan tidak ya, ada karena di pantai. Uzbekistan tidak ada tidak Tidak ada. pantai. Ya. oke. Ya, begitu. Berarti kalau lagi di Uzbekistan nih, kangen pengen mantai, paling deket
harus nempuh berapa jam dulu sampai nemu pantai, sampai ketemu pantai nih? Kalau lagi di Uzbekistan, harus terbang kemana dulu nih? Kemana ya? Ya kita Assalamualaikum. Tapi yang jelas tidak sedekat kalau ada di sini ya, di Malang ya. Di sini berapa jam? 2 jam ya? Iya, 2 2 jam udah nyampe ya? Betul. Banyak kan pantainya di sini ya. Kalau sini pantai sini pantai. Iya, banyak sekali. Betul. Kecoban sudah? Kecoba air terjun? Air terjun. Ya, Iya. air terjun. Sudah ya? Iya, Sudah sudah. berapa air terjun nih yang dikunjungi? Ya, Hanya satu. Hanya satu. Kurang. Coba Pak. Ini Rais. tempatnya, aduh. Mas Prai, kurang. Mek satu, Rek. Terus wisata-wisata buatan di Kota Batu ini wajib banget dikunjungi karena Ya, seru ya. banget. Seru. Iya, kita tahu. Iya kan? Ya. Udah pas banget Ada nih. banyak tempat wisata. Betul. Wajib banget ke sini Dan ya. saya berniat kunjungi ke Museum Angkut. Oke, iya, oke. deket-deket di sini dekat. Ya, ya di sini dekat. Dan Jurassic Park juga. Oh, Jurassic Park. Oke. Jatim Park ya. Kalau Jurassic Park takut saya ada dinosaurus benerannya ya. Enggak. Di sini Jatim Park ada 1, 2, 3. Semuanya harus dikunjungi. Ya, Keren-keren gitu. lah ya. Seru banget. Nah ini sebelum kita mengakhiri, kita break apa closing nanti Kakak Elis? Langsung aja ya, los ya kita ya. Los, segmen terakhir ini. Nah kalau tadi kesan-kesannya ada di Indonesia. Sekarang aku mau tanya gimana sih perasaannya Kak Sevara setelah belajar barengan sama Mas Mas Prai, Prai. sama teman-teman Indonesia lainnya yang ada Yes. di Universitas Unisma. Islam Malang terutama. Gimana? Kesannya seperti apa? Tisu ada nggak? Tapi kalau untuk Kak Sevara sendiri sebenarnya kalau kita persenkan ya bahasa Indonesia itu sudah menguasai berapa persen Kak? Kalau Kak Sevara sendiri pribadi ini 50%? Ya, mungkin. 50% ya? Kalau bahasa Inggris Bahasa Inggris. Ya, sudah lancar. sudah lancar. Saya yang nggak lancar. Jadi nggak bahasa Inggris. Kita Saya nggak udah ngomong seneng. Kita ini udah senang pakai bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin mau dijawab pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Gimana Ya, rasanya saya belajar bisa. di Indonesia? Saya berpikir bahasa ini sangat mudah dan beberapa kata-kata mirip dengan bahasa Uzbek karena bahasa Uzbek juga ada kata-kata bahasa Arab. Ya, Oke. agama iya. satu. Oh, Agama satu iya, iya, ya iya. mirip, tidak sulit untuk belajar. Pokoknya intinya tidak sulit. Tidak sulit. Iya. Apalagi Sulit. ditambah dengan lingkungannya yang Lingkungannya. mendukung ya Kak ya. Iya. Saling membantu satu sama lain. Ramah tadi ya. Betul. Selain itu banyak teman-teman dari sini membantu belajar bahasa ini dan setiap hari berbicara dengan mereka dan kita bisa belajar bahasa ini lebih mudah karena apa ya? Iya itu tadi ya. Karena ada banyak dukungan juga, ada banyak bantuan juga dari teman-teman. Teman-teman. Tapi sering nggak sih teman-teman yang dari Indonesia ya justru malah ajarin aku bahasa Uzbekistan dong. Sering nggak ketemu teman-teman yang kayak gitu? Iya, Sering ya. Berarti saling bertukar bahasa ya. Bahasa. Iya. Karena biasanya gini, apa sih bahasa Uzbek ini? Yo kakak ya opo, Heeh. apa sih? Oh ya gitu apa loh. sih gitu ya. Kayak apa sih bahasa Uzbeknya? Bener, ini bener. gitu kan biasanya ya. Apa bahasa Uzbekistannya cantik? Chiroyla. Chiroyla. Iya. Kalau saya cantik, Iya. Ya, gozal ini. Gozal. Gozal. Seperti dalam bahasa Turki, gozal. 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 Itu artinya saya cantik. Iya. Cukup gozal gitu aja. Ya. Gozal juga bisa. Gozal. Tertawa kemana-mana nih gozal. Oke, luar biasa kalau. Sebelum kita beralih ke Kak Rafshan, tadi kan Kak Rafshan sudah membawa budaya dari Uzbekistan yaitu Ya. dubah. Ya, Dubah itu ya. Kalau itu kan digunakan oleh pria, Ya. oleh para lelaki. Nah, Ya, ada untuk perempuan juga lagi. Ada Macam tapi khusus. berbeda. Oh Ya, ada tapi juga. berbeda. Iya, Seperti ada. Apa peci itu? gitu ya. Iya, seperti ini. Oh.
bedanya ada di mana? Di bentuknya kah, di warnanya atau seperti apa? Warnanya sama tapi topi perempuan ini ada banyak bunga-bunga atau seperti ini. Banyak bunganya Motifnya ya. yang berbeda ya. Saya juga mayoritas pakai hijab nggak ya? Sama? Iya sama. Sama ya? Sama, tetapi tidak wajib seperti di Indonesia. Indonesia. Hanya orang yang mau berhijab. Hanya orang-orang yang alim aja sih yang pakai hijab. Hanya orang-orang yang Masya Allah gitu loh yang pakai hijab. Iya. Bercanda. Nah tadi Kak Sevara udah menyampaikan nih kesan-kesannya belajar di Unisma terutama. Kalau dari Kak Rafshan sendiri ada sesuatu yang tidak terlupakan nggak selama 3 bulan belajar di sini? Saya tidak akan lupa belajar waktu belajar di Unisma karena saya sangat suka kerja administrasi akademis. Mereka selalu mendukung dan memberi banyak kesempatan untuk mahasiswa dan mahasiswi. Mereka bisa belajar di luar negeri dengan baik dan dengan mudah. Dan saya sangat suka hal ini. Luar biasa. Selain itu, semua mahasiswa di Unisma pada awal dan pada akhir perkuliahan selalu berdoa. Iya. Itu juga membuat kesan tersendiri ya untuk teman-teman yang ada di sini ya. Datang ke sini juga kesan tersendiri kan ya? Betul. Kalau saya setiap detiknya berzikir Kak, alhamdulillah. Jadi tidak hanya di awal berdoa dan di akhir berdoa. Gitu. Saya setiap kata ini berzikir loh Kak, luar biasa ya. Iya. Akak nggak percaya bacanya, memang bohong. Oke, senang banget deh ya rasanya teman-teman dari Uzbekistan, dari program Student Exchange-nya Universitas Islam Malang bisa main di slideshow. Ini kan awal Juli atau akhir Juli harus kembali? Akhir Juli harus kembali ke Uzbekistan. 27. Tanggal 27 Juli sudah harus kembali ke Uzbekistan. Ya. Nanti di luar Student Exchange ini, apakah ada keinginan untuk kembali ke Indonesia dengan waktu yang lebih lama lagi? Berlibur Ya. mungkin? Ya, tentu saja. Pasti ya. Mungkin kita pindah ke sini musim dingin. Wow, boleh. Tuan tanah disiapkan ya rumah ya. Ada yang mau pindah nih ke Indonesia. Bersama keluarga. Harga rumahnya juga murah ya. Oh iya, tentu. Murah. Langsung jual ke sini aja. Oke, luar biasa. Boleh sebelum kita closing kita undang Mas Pray dulu dan juga Kak Syahsat untuk bergabung bersama kita lagi di sini boleh. Sambil kita mau tanya nih, kira-kira kalau untuk mahasiswa-mahasiswa baru, sebentar lagi tahun ajaran baru ya Mas Pray ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi lihat slideshow, pingin banget nih, kayaknya di Unisma ada kesempatan nih. Kesempatannya lebih banyak. Lebih banyak. Duduk aja. Oke. Bakalan lebih besar kesempatannya ya kalau mau ada student exchange di Universitas Islam Malang. Dan sudah ada testimoninya nih tadi Sobat Selai dari Banyak sekali. Kak Rafshan ya kan, dari Kak Sevara, dari Kak Syahsat, bahwasanya belajar di Indonesia itu menyenangkan sekali. Lingkungannya juga sangat mendukung gitu ya. Mungkin dari Mas Pray dulu sebelum kita akhiri episode hari ini. Enggak apa-apa, agak kencang aja nanti ngomongnya. Kira-kira untuk masuk ke Unisma, terutama untuk ikut program IPA itu, apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus kita siapkan nih? Iya, jadi kalau mahasiswa asing yang mau belajar bahasa Indonesia di Unisma, itu yang pasti mereka sudah harus memiliki visa. Oke. Nah, jadi biasanya mereka kan akan tinggal lebih lama. Betul. Memiliki visa tinggal di Indonesia khusus yang untuk belajar. Oke. Nah, kalau mereka hanya sifatnya short course atau lebih pendek dari kurang dari 1 bulan, itu cukup dengan paspor, tapi tetap kita harus minta izin dari imigrasi. Oke. Intinya nanti kalau belajar di kami sangat fleksibel. Istilahnya kalau kita memesan sesuatu itu bisa custom gitu ya. Betul. Jadi bergantung dengan permintaan dari pelajarnya seperti
Oke. Itu kalau dari luar masuk ke Indonesia. Kalau misalnya teman-teman di Indonesia. terutama Malang Batu iya, sendiri betul. ya, yang akhirnya aku pingin nih masuk ke Unisma supaya bisa berkesempatan untuk berangkat ke luar negeri. Nah, kalau dari mahasiswa Indonesia sendiri yang mau ke luar negeri, tepat banget. Jadi bisa langsung masuk ke prodi pendidikan bahasa Indonesia khususnya. Karena di prodi saya itu di pendidikan bahasa Indonesia harus mampu memahami bahasa asing selain bahasa Indonesia. Uniknya di situ. Karena nanti di sana ada sistem di semester 4 sampai semester 7 mereka memilih, mereka bisa berangkat ke Thailand, bisa berangkat ke Uzbekistan dan ke Taiwan untuk melakukan pertukaran pelajar di prodi itu. Ya. Keren. Benar-benar difasilitasi iya, ya di kami sana fasilitasi, ya Mas betul. ya. Betul. Oke, luar biasa tuh. Jangan lupa karena sebentar lagi tahun ajaran Betul. baru. Betul. Jadi jangan sampai bingung, bimbang gitu ya. Langsung aja pilih universitas yang memang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Gitu. Karena kita kan juga mau masuk ya di sini. Boleh, saya tunggu menjadi mahasiswa ya. Aku sudah mau lagi masuk. Atau boleh jadi mahasiswa magister ada di kita. Oh ya. S2-nya kita Sama-sama tunggu. belajar ya. Iya, Persiapkan dirimu. Apa deh? Siapa tahu bisa ketemu sama Kak Rafshan, Kak Saksat, sama Kak Sevara lagi kan? Betul. Oke, itu kalau dari Mas Prai. Sekarang dari Kak Sevara, Kak Rafshan, dan juga Kak Saksat. Bisa ya menyebutkan satu kata yang paling menggambarkan Indonesia menurut kakak masing-masing. Paham sampai sini anak-anak? Satu kata? Iya, Satu kata satu saya. kata. Contoh nih, kalau saya menyebutkan Indonesia, yang terbesit di kepala adalah keren. Ya, itu cukup satu kata. Siap ya? Ready ya? Oke, mungkin dari Kak Rafshan dulu. Ramah. Ramah. Lanjut. Hijau. Hijau. Dari Kak Sevara? Pantai. Seru banget rasanya bisa ngobrol barengan sama teman-teman. Tentu dong, betul. Ya semoga besar harapan kita untuk bisa main ke sana ya. Ditunggu di Semoga ya. Ditunggu di sana. Oke, mungkin ada salah satu yang mau menyampaikan ke Sobat Selai menggunakan bahasa Uzbekistan. Ajakan teman-teman di Indonesia untuk yuk main ke Uzbekistan. Kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan? Ya. Karena Uzbekistan'ga. Dalam bahasa Uzbek? Dalam Ya, bahasa Uzbek. ya, karena Uzbekistan'ga kettik. Oh, itu sudah ya? Cukup Sudah. Ya. Artinya apa itu? Atau bisa? Ya. Nah, Dostlar, O'zbekistonga sizlarni taklif qilamiz. Itu artinya apa? Teman-teman, Ayo, kami main. mengajak Anda ke Uzbekistan. Oh, iya. Bahasa Uzbek itu lebih singkat ya? Iya. Bersingkat, Lebih Jadi pendek. lebih singkat gitu ya ngomongnya. Seru banget. Lebih singkat tapi kita nggak hafal. Ya nanti. Proses Oke, thank ya. you so much. Oke, thank you. Terima kasih kembali. sama-sama. Kakak Terima Prai, terima kasih banyak udah datang ke sini. Kita tunggu lagi kunjungannya ke Indonesia ya. Terima kasih. Kami juga tunggu di Uzbekistan. Iya. Amin. Semoga ya bisa berangkat ke sana. Ya, ayo donatur. Luar biasa. Oke. Kita tunggu lagi nih Kak Prai. Mungkin teman-teman dari Negara lain ya. Negara lain Betul. ya. langsung datang ke rumah Dengan Selai. budaya yang berbeda lagi. Ya, betul sekali. dong. Ini kayaknya sebenarnya kurang lama durasinya ya. Kita belum ngomongin budaya yang lebih dalam lagi, tapi nggak Nggak apa-apa. Kita bikin forum Next time sendiri ya. nanti. Ya, oke. Thank you so much. Oke, terima selamat kasih. menikmati Indonesia yang indah ini. Khususnya Ya, Kota Batu, Kota Malang ya. Betul sekali. Setelah ini langsung explore Batu. Oke, keren. Oke. Oke, boleh. Oke, sahabat Selai, Oke. kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 10:30 sampai jam 12 Betul siang. sekali. Di Metropolitan Televisi. Bye-bye. Bye. Bye. Bilaman men bugun so'nggi bor ko'rish uchun seni oldinga boraman.